Apakah sampai yakin bahwasanya seluruh langit bumi seisinya ini ciptaan Allah? Yakin enggak? Insya Allah, kalau jawabannya yakin, Allah memberikan suatu kerahmatan. Rahmat yang berupa apa? Keimanan. Yang kedua, apakah sampai yakin bahwasanya yang menguasai langit bumi serta isinya ini Allah? Yakin? Rasa serta pengetahuan tentang keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah menguasai langit bumi serta isinya, maka Allah juga menguasai seluruh ciptaan Allah, termasuk sholat. Jadi makanya untuk menuju pengertian tentang iman ini nanti pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah kembali kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah dengan skala dohir dan batinnya, maka Allah memberikan suatu kewajiban atau suatu perintah kepadanya untuk bersalawat kepada Muhammad Rasulullah. Salawat orang yang beriman kepada Rasulullah itu apa? Ada yang memaknai salawat itu dengan mengucap, ada yang memaknai salawat itu dengan merasa, dengan ada yang memaknai salawat itu dengan rasa. Ini beda. Rasa, merasa, dan kembali. Ketika kita membahas tentang kembali, maka ketika kita sudah mengembalikan seluruh bahwasanya yang ada cuma Allah, maka pada hakikatnya kita beriman kepada Allah. Terus merasa bahwasanya ketika sampai merasa tidak kuasa, dengan ketika sampai merasa tidak kuasa dan yang ada di dalam rasa kuasa kamu ini adalah keberadaan Allah, maka itu juga disebut keimanan. Jadi yang ada cuma Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Tetap dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih mengaji tentang sholawat, tentang bagaimana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasulullah. Di sini di situ disebut bahwasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Pada hakikatnya ketika kita mengkaji tentang ya ayyuhalladzina amanu shollu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di sini disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu hi eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina. Jadi diperintahkan dening Allah Ta'ala bahwasanya orang-orang yang beriman itu untuk bersalawat kepada ala nabi ing atase kanjeng nabi rupane Muhammad, kanjeng nabi Muhammad. Jadi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Salawat sing kanthi tenanan yang penuh dengan berbagai macam pengorbanan. Di sini disebutkan bahwasanya kita harus bisa membedakan antarane seneng dengan cinta. Jadi perbedaan daripada kerahmatan Allah tadi yang disebut shollu ala nabi, bagaikan Allah Ta'ala itu tadi. Jadi Allah itu mencintai Muhammad Rasulullah. Ketika mencintai Muhammad Rasulullah, maka Allah menjadikan langit, bumi serta isinya. Dikarenakan untuk apa? Supaya umat manusia ini selalu berpegang teguh kepada ajaran Muhammad
untuk menuju Allah ilahi Rabb. Makanya karena cintanya Allah kepada Rasulullah, maka Allah memberikan suatu sifat al-maksum yang diberikan kepada Muhammad Rasulullah, bahwasanya dalam kehidupan Muhammad Rasulullah mulai dilahirkan sampai ila yaumil qiyamah, Muhammad tidak disertai dengan sesuatu hal yang bersifat dosa atau perbuatan yang di situ dihukumi salah mengunggui Gusti Allah. Jadi maka Muhammad Rasulullah itu bersifat al-maksum. Daripada Allah memberikan suatu sifat kerahmatan kepada langit bumi serta isinya, karena diperuntukkan kepada Muhammad Rasulullah. Itu sholawat Allah kepada Muhammad, rahmat Allah kepada Rasulullah, bahwasanya langit bumi serta isinya ini diciptakan oleh Allah untuk supaya seluruh makhluk yang ada di langit bumi serta isinya ini selalu mengenal atau bersolawat atas Rasulullah. Kenapa? Solawat daripada kita semua ini bagian daripada solawat Allah kepada Rasulullah. Jadi makanya di sini disebutkan dalam hal rangka ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, kita bahas dulu tentang ya ayyuhalladzina itu ditujukan kepada orang yang bersifat banyak. Siapa saja, setiap orang yang bersifat banyak, yang merasa bahwasanya dirinya beriman kepada Allah, maka Allah memberikan suatu perintah bahwasanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi makanya dalam hal rangka untuk mengenal diri kita ini, kalau kita masih merasa beriman, apakah rasa yang ditunjukkan kepada kita ini benar-benar memenuhi syarat bahwasanya kita ini memang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi daripada pembahasan daripada iman kepada Allah, itu urusannya tentang bagaimana kita merasakan bahwasanya keyakinan kita tentang kepada Allah. Jadi yakin kita kepada Allah itu seperti apa? Yakin kita kepada Allah seperti apa? Apakah sampai yakin bahwasanya seluruh langit bumi seisinya ini ciptaan Allah? Yakin enggak? Insya Allah, kalau jawabannya yakin, Allah memberikan suatu kerahmatan. Rahmat yang berupa apa? Keimanan. Yang kedua, apakah sampai yakin bahwasanya yang menguasai langit bumi serta isinya ini Allah? Yakin? Dirasa serta pengetahuan tentang keyakinan kita kepada Allah bahwasanya Allah menguasai langit bumi serta isinya, maka Allah juga menguasai seluruh ciptaan Allah, termasuk sholawat. Jadi makanya untuk menuju pengertian tentang iman ini nanti pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah kembali kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah dengan skala zahir dan batinnya, maka Allah memberikan suatu kewajiban atau suatu perintah kepadanya untuk bersalawat kepada Muhammad Rasulullah. Salawat orang yang beriman kepada Rasulullah itu apa? Ada yang memaknai salawat itu dengan mengucap, ada yang memaknai salawat itu dengan merasa, dengan ada yang memaknai salawat itu dengan rasa. Ini beda. Rasa, merasa, dan kembali. Ketika kita membahas tentang kembali, maka ketika kita sudah mengembalikan seluruh bahwasanya yang ada cuma Allah, maka pada hakikatnya kita beriman kepada Allah. Terus merasa bahwasanya ketika sampean merasa tidak kuasa, dan ketika sampean merasa tidak kuasa dan yang ada di dalam rasa kuasa kamu ini adalah keberadaan Allah, maka itu juga disebut keimanan. Jadi yang ada cuma Allah.
Jadi rasa dan merasakan. Ketika kita merasakan rasa cinta kita kepada Muhammad Rasulullah, maka pada hakikatnya kita sudah bertobat kepada sholawat Allah itu sendiri untuk menyampaikan, untuk disampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Apakah kamu yakin kalau Allah itu mencintai Muhammad Rasulullah? Yakin enggak? Yakin apa enggak? Apakah keyakinan kamu ini datang karena kesaksian kamu atas adanya Allah? Apa kesaksian kamu atas pengetahuan kamu tentang kewajiban-kewajiban kamu kepada Allah? Apa buktinya kalau Allah itu cinta kepada Muhammad Rasulullah? Apakah kamu tahu buktinya? Apa yang mendalili kamu? Apa yang menjadi dasar kamu bahwasanya Allah itu memang benar-benar mencintai Muhammad Rasulullah, termasuk bagian daripada kerahmatan Allah, bentuk sholat Allah kepada Muhammad. Ini tadi membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu ya. Ini sesungguhnya yang saya kaji ini amanu. Jadi orang yang beriman itu harusnya seperti apa? Makanya jangan sampai keliru. Kita yang dibahas tentang apakah kamu yakin kalau Allah mencintai Muhammad Rasulullah? Yakin apa enggak? Apa buktinya? Buktinya apa? Buktinya apa kalau Allah itu mencintai Muhammad Rasulullah? Buktinya ketika Allah menciptakan setiap makhluk, maka Allah akan menyertai bentuk dan rupa sebagai simbol bagaimana Allah merahmati Muhammad Rasulullah. Ayo, saya mencari makhluk yang tidak ada bentuk dan rupanya. Ada enggak? Makhluk kambing, bentuk dan rupanya ada apa enggak? Ada. Lah, bentuk dan rupanya kambing termasuk bagian rahmat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah, bukan kepada kambing. Kambing itu sebagai orang yang mendapatkan suatu kerahmatan dari Allah yang ditujukan kepada Muhammad. Jadi yang merasakan kambing. Terus Allah menciptakan contohnya ibuin. Coba ibuin itu pasti disertai dengan bentuk lan rupa. Iya apa enggak? Iya. Jadi bentuk lan rupa ibuin termasuk bagian rahmat Allah kepada Rasulullah Muhammad. Nah, yang merasakan daripada kerahmatan Allah siapa? Ibuin. Ya. Ibuin sampean rumangsa duweni bentuk lan rupa apa enggak? Rumangsa cantik apa enggak? Nah. Jadi rasa yang saya merasakan termasuk bagian rahmat Allah yang ditujukan kepada Muhammad Rasulullah dan sampai mendapatkan suatu barokah daripada kerahmatan Allah kepada Rasulullah. Terus sekarang yang lebih dalam, rasa cinta. Apakah benar Allah itu mencintai Muhammad Rasulullah? Benar apa enggak? Yakin enggak kamu? Apakah termasuk bagian orang yang diberi hidayah oleh Allah sampean mengetahui tentang cinta Allah kepada Muhammad Rasulullah? Apakah kamu termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah dengan mengetahui cinta Allah kepada Muhammad Rasulullah? Bagaimana? Apakah kamu termasuk? Coba saya tanya. Rasa cinta kepada Muhammad Rasulullah seperti apa? Rasa cinta Allah kepada Muhammad Rasulullah itu seperti apa? Ngerti gak? Merasakan gak? Loh kok sampai niki mau kok percaya? Lagu salah cinta kepada Muhammad Rasulullah sedangkan kamu tidak merasakan. Nah, rasa merasakan tadi ini sebagai bukti bahwasanya keberadaan Allah mencintai Muhammad Rasulullah. Ya, yang saya tanyakan,
apakah kamu merasakan rasanya Allah, bahwasanya Allah mencintai Muhammad Rasulullah? Sampean merasakan enggak? Hah? Sampean merasakan enggak? Nah, kenapa? Ketika kita kembalikan kepada amanu tadi, orang yang sudah mengembalikan sesuatu hal atas yang berhak, yaitu Allah ilahi Rabbi, maka rasa yang ada pada diri kamu, termasuk rasa cinta kepada Muhammad Rasulullah, itu termasuk bukti bahwasanya Allah mencintai Muhammad Rasulullah. Nah, itu sebagai landasan dasar bahwasanya kalau Allah itu mencintai Rasulullah, karena yang kuasa mencintai dan merahmati Muhammad Rasulullah adalah Allah. Kenapa? Ini termasuk bagian dari bentuk amanu tadi, bahwasanya langit bumi serta isinya adalah yang menciptakan adalah Allah. Makanya dari pengajiannya kemarin bahwasanya sesungguhnya yang mengetahui tentang sholawat, rasa kebenaran daripada sholawat yang tersampaikan kepada Rasulullah adalah Innallaha, yang sesungguhnya adalah Gusti Allah. Ketika sampean sudah mengetahui bahwasanya ada rasa cinta di dalam rasa diri kamu, dan rasa cinta kepada Muhammad Rasulullah atas diri kamu ditujukan kepada Muhammad Rasulullah, pada hakikatnya itulah Allah memberikan suatu hidayah kepada kamu bahwasanya Allah merasa cinta kepada Muhammad Rasulullah. Jadi rasa cinta kepada Muhammad Rasulullah yang sampai rasakan pada hakikatnya, ya itulah bukti bahwasanya Allah merasakan rasa cinta kepada Muhammad Rasulullah. Apakah sampai termasuk orang yang beruntung mendapatkan hidayah Allah untuk mengetahui bahwasanya Allah mencintai Muhammad Rasulullah? Pada hakikatnya yang sesungguhnya yang mencintai Muhammad Rasulullah Allah, apa sampeyan? Ketika rasa sudah disampaikan kepada Allah yang berhak merasakan, dan keberadaan daripada Allah yang berhak daripada kebenaran, maka apa yang kamu rasakan daripada rasa cinta kamu kepada Muhammad Rasulullah, apakah itu termasuk bagian daripada rasa cinta Allah kepada Muhammad Rasulullah? Nah, kalau itu sudah rasa cinta Allah kepada Muhammad Rasulullah, apakah kamu masih mencintai Muhammad Rasulullah? Apakah kamu masih mencintai Muhammad Rasulullah, sedangkan rasa yang kamu punya ternyata adalah rasanya Allah? Nah, bentuk daripada amanu tadi yang mengembalikan rasa cinta Allah kepada Allah yang memang berhak atas penciptaannya, maka dari amanu kita tadi, kita sudah lillahi ta'ala di dalam rasa cinta kita kepada Muhammad Rasulullah. Nah, kalau sampai sudah kembalikan dan menyampaikan kepada sesuatu hal kepada yang berhak, yaitu Allah ilahi Rabbi, maka kamu masih bisa disebut iman. Kenapa? Iman itu tidak mempunyai. Karena rasa iman itu tidak memiliki. Dan rasa iman itu tidak ada. Nah, ini kok bisa rasa iman itu tidak ada? Nah, yang sampean rasakan itu sesungguhnya adanya Allah. Ketika kesaksian kamu sudah bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada yang menjadi Tuhan selain Allah. Kok Allah kok dijadikan Tuhan? Mengapa saya menyebut menjadikan Tuhan atas Allah? Karena Allah ini masih terletak kepada asmo. Jadi pada hakikatnya Rabbil Alamina itu yang mempunyai asma Allah. Jadi ketika kamu menjadikan suatu jalan untuk menuju kepada yang punya asma Allah, yang mempunyai asma Allah, itu namanya laku torekoh. Jadi kita bertorekoh dan bermursyidkan kepada Muhammad Rasulullah bahwasanya kita menyembah Allah
Karena Rasulullah Muhammad mengajarkan kita untuk berkeyakinan tentang asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun fakta mengatakan bahwasanya Allah itu asma, sedangkan yang namanya Tuhan itu adalah yang mempunyai asma Allah. Nah, sedangkan umat Islam karena sudah bertorekoh kepada Muhammad Rasulullah sebagai petunjuk jalan untuk menuju kebenaran yang mempunyai asma Allah, maka kita mengikuti apa yang disampaikan mursyid kita, yaitu Muhammad Rasulullah. Maka kita menyembah dan bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti kita tarekoh kan? Kita bertorekoh, kita berjalan, tapi di jalannya Muhammad Rasulullah. Nah, ketika kita berjalan di jalannya Muhammad Rasulullah, itulah yang namanya sholawatnya orang-orang yang beriman. Secara akmalu penggawean. Jadi ketika kita masih berjalan di jalan Muhammad Rasulullah dalam menempuh suatu kehidupan, jalan yang kita tempuh adalah jalan Muhammad Rasulullah, maka pada hakikatnya kita masih terletak kepada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini Pak. Ini belum kita membahas tentang sholawatnya orang beriman, ini masih membahas tentang imannya. Ketika kita masih berjalan di jalan Muhammad Rasulullah dan kita masih berkeyakinan kepada Allah yang menguasai langit bumi serta isinya, dan kita berkeyakinan bahwasanya Allah pencipta langit bumi serta isinya, dan kita tidak bergantung kepada selain Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka disitulah letak bagaimana kita bisa disebut orang yang beriman. Ketika kita sudah nyampe kepada yang seperti itu tadi, maka kita sudah dijadikan oleh Allah dengan bahasa amanu, orang-orang yang beriman. Baru di situ Allah memerintahkan bahwasanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kita baru diperintah oleh Allah untuk berselawat atas Muhammad Rasulullah. Dengan jalan apa? Kita dengan jalan mengikuti perintah Muhammad Rasulullah. Itu termasuk bagian apa? Rahmat Allah kepada Muhammad Rasulullah yang di situ disampaikan secara akmalu, secara penggawean, secara amal-amal. Nah, dari akmalu ini tadi kita harus nyampe kepada a'budu. Sebagai apa? Sebagai pekerjaan daripada orang-orang yang sudah dijadikan oleh iman kepada Allah dengan dalil lillahi ta'ala. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus rasa cinta Allah kepada Muhammad Rasulullah pada hakikatnya adalah rasa yang kamu rasakan kepada Muhammad Rasulullah tentang kerinduan atau tentang bagaimana kamu akan melakukan suatu kehidupan dengan jalan Muhammad Rasulullah tadi. Ini termasuk bagian daripada rahmat Allah yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Dan kamu sebagai umat Muhammad Rasulullah termasuk bagian daripada orang yang dimasukkan di dalam solunya Allah, rahmatnya Allah, yaitu yang dinamakan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang memang benar-benar dijadikan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat dalam keadaan selamat. Ini kita bahas. Rasa cinta itu seperti apa? Kok sampai mengetahui bahasanya Allah kok mencintai Muhammad Rasulullah? Rasa cinta itu seperti apa? Cinta itu apa sih? Apa bedanya cinta dengan senang? Kamu harus mengetahui. Rasa cinta
Itu rasa senang yang kelewat batas. Tapi tetap pada tempatnya. Jadi rasa senang sing kelewat batas, tapi di situ masih dalam rangka tempatnya. Maksudnya bagaimana? Wong iku lak wis cinta. Kalau orang itu sudah merasakan cinta kepada sesuatu hal, maka dia akan melakukan sesuatu apapun untuk menginspirasikan rasanya yang ditujukan kepada yang dia cintai. Walaupun itu dalam keadaan sengsara atau sulit. Makanya di dalam kita melakukan sholat karena cinta kita kepada Muhammad Rasulullah. Cinta kita kepada Muhammad Rasulullah karena kita dijadikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, menyembah Allah, karena termasuk bagian dari perintah Muhammad Rasulullah. Itu tadi. Rasa cinta itu apa? Maka di dalam sholat ada bahasa kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Apa maksudnya? Jadi sesudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, salawat kita kepada Muhammad Rasulullah kaya dene salate Nabi Ibrahim yang beriman kepada Allah. Apa? Pengorbanan. Paham nggak pengorbanan? Makanya di sini sampean ilmu ini kudu ditutui, tapi sampean mulai awal belajar untuk berkorban. Berkorban untuk apa? Untuk junjungan kita kepada Muhammad Rasulullah. Fardhol lillahi ta'ala. Jadi awake dhewe kadang anane mulutan, wis duit-duit rande duit sak duwene apa? Cobalah nanti berusaha untuk mengorbankan demi cinta kita kepada Muhammad Rasulullah. Setelah terjadi suatu pengorbanan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, maka fardhol lillahi ta'ala kama barakta. Ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, termasuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Terusane piye? Apal boka? Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Terus kama barokah ala sayyidina wa ala sayyidina. Terus filala mina inaka hamid. Apal. Jadi ku keapal berarti gak sholat. Lah ya, lah keapal berarti gak sholat. Tapi ya termasuk bagian daripada syarat saya sholat, terus arkanus sholat ini kan ya iki membaca sholawat. Lah sampean gak apal terus piye? Yo lah gak apal gak apa-apa, sementing sholat. Oh gak apal kok. Sing dadene apal iki sapa to? Ya Allah. Pokoknya salate wong sing gak apal apa jare Allah? Ya piye? Fatihah gak apal, sementing salat. Sapa gak apa jare Allah? Lha piye to penak Islam iki? Aku salate gak iso, Pak. Sikilku kursi tok. Padahal syarat saya salat iku kudune kan ngadeg. Aku kan ngadeg kan gak iso, Pak. Karo lenggo. Sapa gak? Apa jari Allah? Penak, apa jari Allah yang paling penak. Aku ki bodoh, Pak. Ngaji ora iso, maca Fatihah ora apal, ora iso. Terus aku yo pengen salat. Priye carane? Salat to. Terus Fatihah gak diwaca, Pak. Apa jari Allah? Sapa ora? Apa jari Allah? Pokoke apa jari Allah menang. Wes to gue ker. Mauludan niku bid'ah. Ngene. Dalile ngene. Wah, akeh wong dalil. Lah kok Nur Muhammad ngene malutan gede-gedean. Berarti termasuk pimpinannya wong bid'ah. Aku jawab penak. Apa jari Allah? Beres wis. Apa jari Allah? Paling sing ngomong ki apa jari Allah ya. Padha wae. Jadi makanya
Ketika ada suara gini ngono sing ngene ngono gak sah ketut. Lah sing kelangan duit sampeyan. Sing kelangan buah sampeyan. Sampeyan mek tugas lillahi taala. Sampeyan wis bingung. Wis lillahi taala ya sampe jare Allah kan. Saiki ngaji meneh yang guyone saiki ayo. Rasa cinta sampean kepada Muhammad Rasulullah, apakah benar-benar rasa cinta? Rasa cinta itu bisa dirasakan karena di situ ada pengorbanan. Ketika sampean berkorban dalam rangka kecintaan kamu kepada Muhammad Rasulullah, kok sampean masih ada rasa senang. Rasa senang itulah yang dinamakan wasalam atau wasali. Yang dinamakan keselamatan. Jadi ketika kita nanti melakukan suatu kegiatan dan kita melakukan maulutan, kok baru maulutan tek kabeh ras dadi apa-apa, kesel iya, kok ning kono ana rasa seneng, keenek rasa getun lho ya. Anake rasa seneng. Itu termasuk bagian orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya apa? Dunia. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Berarti kita sudah terhindar daripada sesuatu hal yang disertai di dalamnya suatu iblis atau setan. Supaya kita keluar daripada keimanan kepada Allah. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Dunia iku mbujuk utawa ngapusi. Kok dalam rangka sampean melakukan suatu maulutan, otomatis yang sampean korbankan otomatis kan harta dan benda. Dari harta benda yang sampean korbankan tadi itu pasti akan menimbulkan suatu rasa. Nah, rasa yang timbul daripada yang ada pada diri sampean ketika setelah melakukan suatu selawatan tadi termasuk rasa sadar atau apa rasa getun. Lah wong sing sadar otomatis krana cintane kepada Muhammad Rasulullah wis gak eneng apa-apa. Seneng. Tapi lah wong getun dadi cerita sing ceritane nek kono nuwahke suatu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Pembunuhan. Apa dalil? Al fitnatu asyadu minal qatl. Surat Al-Baqarah ayat piro? Aku juga apal. Kalau nggak salah itu 191 ya. Kalau salah itu memang saya kurang memahami. Yang jelas itu ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita masih memfitnahkan diri kita ini atas kuasanya dunia ini, maka pada hakikatnya kita bertempat kepada tempat yang sudah dimusnahkan oleh Allah atau dimatikan oleh Allah, termasuk bagian orang-orang yang sudah dihinakan oleh Allah. Makanya awake dhewe harus paham seneng karo cinta. Sampeyan seneng karo donya iki? Seneng. Tapi tidak boleh cinta. Kenapa? Cinta kita hanya ditujukan kepada Allah dan Muhammad Rasulullah. Maka dunia yang kita senangi ini harus kita korbankan demi rasa cinta kita kepada Muhammad Rasulullah. Sebagai bahwasanya kita orang yang beriman kepada Allah. Paham nggih? Jadi mulai awal itu sesungguhnya sampean tak cak seperti ini. Tapi ilmunya baru nyampe sekarang pengertiannya. Jadi makanya ketika kita melakukan suatu acara maulutan, ojo meri karo kancane. Karena rasa yang timbul atas diri kamu wahai kanca-kanca, itu bagian daripada bukti bahwasanya Muhammad Rasulullah itu mencintai kamu dan sampai termasuk bagian orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi makanya umpama roan ngetok gedang, usahakan bisa hadir. Kanggone sing lanang-lanang, wedok aku gak ngongkon. Diusahakan bisa hadir. Najan repot, rupek. Kenapa? Itu termasuk bagian daripada hidayah Allah yang disampaikan kepada orang-orang yang datang tadi. Nah,
Sampai ini termasuk orang yang mendapat hidayah Allah yang untuk itu apa enggak? Korban waktu, korban keadaan, korban tenaga, korban pemikiran dan sebagainya. Makanya di sini tuh sebenarnya ya pengajian di sini tuh langsung praktek, Bu. Nah, seakan-akan sampean nggak ngerti apa maksudnya aku. Sampai mulai awal itu memang saya takjak itu selalu berkorban. Kenapa? Kita di dalam sholat itu kama sholaita ala sidna Ibrahim. Bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang ahli berkorban karena keimanannya kepada Allah. Korban waktu lan sekabehane perkara. Jadi umpama awake dhewe sok mulutan tek akeh, apa jare Allah? Dunya kan tak ya Allah to. Sampeyan ya melok duwe. Lho Gusti Allah ki lho gak ketut. Lho kok sampean kok buetut. Lah ya keliru. Kenapa? Sampai termasuk orang-orang yang kebujuk dengan dunia. Bukan berarti saya ngaji seperti ini terus sampean ki gak oleh padang megawe enggak ya. Megawe ya megawe to, padang ya padang, tapi lillahi ta'ala. Paham nggih? Makanya yang disebut mutasliman itu tadi. Pengorbanan yang ditimbulkan karena rasa cinta, dan rasa cinta itu tadi ketika kita sudah melakukan suatu pengorbanan, kita tidak terikat dengan yang namanya dunia yang kita korbankan. Kenapa? Kita sudah bertempat kepada ya ayyuhalladzina orang-orang yang dipilih oleh Allah dan dijadikan mukmin oleh Allah, dan orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia ini, dan orang-orang yang berjalan di jalan Muhammad Rasulullah yang akan nyampe kepada fit dini wad dunya wal akhirah. Muka awake dhewe termasuk orang-orang seperti itu, Bu. Jadi makanya kita lakukan gerbek maulid itu setiap tahun. Karena apa? Karena bentuk kita melepaskan daripada keyakinan kita kepada dunia ini untuk disampaikan keyakinan kita kepada Allah dengan jalan kerahmatan bersolawat. Paham nggih? Muga-muga dadi kasadarane sampean sing gak pateng dadi pateng. Dadi lak sampean ki kancane gak pateng, sampean gak pateng. Sing soro iku ya panitiane sing pateng. Lah panitiane gak pateng, sampean gak pateng, ora sida kelak sana. Muga-muga sampean termasuk bagian orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Muhammad Rasulullah, dan muga-muga sampean termasuk bagian orang yang diselamatkan oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.